Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumil wa ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Hadirin yang Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita sehingga kita bisa kembali bersama dengan Riyadhus Shalihin, bersama sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersama dengan keterangan para ulama kita. Semoga Allah merahmati Al-Imam Yahya bin Sharaf bin Murri An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, orang tua beliau, keluarga beliau, guru-guru beliau, para ulama kita dan umat dimanapun berada. Dan kita masih bersama bab birrul walidain wa silatul arham. Dan kemarin kita sudah membahas tentang hadis Abu Darda tentang masalah mentaati orang tua dalam menceraikan istri, dan kesimpulannya adalah masalah ini harus dikembalikan kepada ahli ilmu, dan apabila orang tua meminta untuk menceraikan dengan ilmu yang matang, dengan dalil, dengan objektivitas, dengan perhitungan, dengan bijak, dengan melihat maslahat ke depan, dan bukan dengan hawa nafsu, bukan dengan keterbatasan ilmu, bukan dengan baper, bukan dengan emosi, bukan dengan ketidaksukaan secara personal tanpa ada alasan yang jelas. Maka pada saat ini, pada kondisi seperti ini, kita kembali ke hadits Ibnu Umar dan Abu Darda. Sebagaimana sabda Nabi SAW, talikha, ceraikan dia. Kenapa? Karena yang mengarahkan adalah ayah, ya, di level Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala, yang memutuskan sesuatu dengan ilmu yang sangat dalam, bukan dengan emosi sesaat atau pemikiran pendek, atau mungkin ada ilmunya tapi dangkal, sebagaimana dengan kasus Abu Darda ketika sang ibu ini minta anaknya menceraikan. Hadis ini maknanya, kata para ulama, karena perhitungan yang matang, karena pertimbangan yang dalam, dan terbukti di ACC oleh Abu Darda. Kalau di hadis Ibnu Umar di ACC oleh, jadi yang meminta Umar bin Khattab dan yang meng-ACC Rasulullah SAW. Dalam kasus Abu Darda, yang meng-ACC adalah Abu Darda, dan Abu Darda kita tahu salah satu sahabat yang mengumpulkan Al-Quranul Karim, dan beliau qadhi, dan beliau imam, dan beliau teladan. Jadi semua alasan syar'i ada di dalam dua kasus ini. Adapun kalau permintaan itu lahir dari emosi, dari perasaan, dari hawa nafsu, dari pemikiran pendek, dari
faktor yang tidak ilmiah, maka tidak wajib taat dan tidak berdosa. Dan kembali ke hukum asal, bahwa hukum asalnya orang tua tidak mengharuskan, tidak melazimkan, dan tidak mewajibkan atau tidak memaksa anaknya dalam masalah pernikahan dan perceraian. Itu hukum asal sebagaimana dijelaskan oleh Syekhul Islam, dijelaskan oleh para ulama lain, dijelaskan oleh Al-Alama Ibnu Hajar, dijelaskan oleh Al-Imam Ahmad, dan para ulama dari berbagai macam madhab, dengan dalil-dalil yang mereka paparkan. Dan mereka pun mengerti dalil-dalil ini. Mereka tahu hadis Ibnu Umar, beliau tahu hadis Abu Darda, mereka tahu hadis Ibnu Abbas. Bahkan Imam Ahmad secara jelas ketika mengatakan jangan ceraikan, lalu penanya membawakan hadis Ibnu Umar, lalu kata Imam Ahmad, apakah ayahmu seperti Umar bin Khattab? Atau turuti ayahmu jika ayahmu seperti Umar bin Khattab. Gitu. Turuti ayah kita kalau ayah kita pertimbangannya seperti Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika faktor dan pertimbangannya adalah ilmu yang mendalam. Ilmu yang mendalam. Tapi kalau hanya pertimbangan pendek dan itu, maka hukum asalnya ini bukan ranah menuntut atau mengharuskan, mewajibkan, apalagi memaksa anak. Dan itu keterangan para ulama kita. Dan ini menunjukkan dalam berbakti kepada orang tua kita butuh ilmu dan kita butuh dalil. Kita butuh ilmu dan kita butuh dalil. Karena ada banyak kasus di masyarakat, rumah tangga berantakan dan anak terlantar karena masalah ini. Karena masalah ini. Baik karena diperintah atau ditekan orang tua untuk menikahi seseorang yang quote and quote bermasalah, atau dia nggak suka, atau tidak bertakwa, tidak soleh, tidak sesuai dengan kebutuhan, tapi orang tuanya senang aja. Bisa senang karena personal, bisa karena uangnya banyak, bisa karena harta, bisa karena penampilan, bisa karena. Tapi secara ilmu, secara iman, secara ketakwaan, ini wanita bukan wanita yang baik, atau ini laki-laki bukan laki-laki yang baik, atau laki-laki yang bisa memimpin dia. Tapi karena dipikir harus taat sama orang tua, akhirnya menikah. Begitu menikah, berantakan semuanya. Karena dipaksakan. Dan berpikir itu termasuk birrul walidain yang harus. Padahal mari kita lihat keterangan para ulama kita. Dan lihat dalil-dalil secara utuh. Atau sebaliknya, orang tua minta menceraikan pasangan. Orang tua meminta menceraikan pasangan. Dan padahal nggak ada isu sama sekali. Istrinya baik atau suaminya baik. Kalau istrinya ada kekurangan atau suaminya ada kekurangan, siapa nggak punya kekurangan? Tapi itu tidak sampai pada titik menceraikan. Tapi karena orang tuanya nggak suka, orang tuanya keburu tersinggung secara pribadi, lalu pakai hawa nafsu, pakai emosi, ceraikan ya. Akhirnya ceraikan, berantakan. Anak berantakan. Alhamdulillah. Ya, dikasih. Jadi sekali lagi hadir sekalian, masalah pernikahan, apalagi masalah perceraian, masalah yang pelik. Dan sudah kita katakan bahwa sampai sekali Sufyan Ats-Tsauri dan banyak para ulama kibar, ulama besar, itu
nggak berani berfatwa dalam masalah ini. Sebagai pesan bagi kita harus ekstra hati-hati. Ekstra hati-hati. Allah Ta'ala alam bisawab. Itu yang berkaitan dengan hadis Ibnu Umar dan Abu Darda. Selanjutnya kita masuk ke hadis Al-Bara bin Azib. Kita lanjutkan sesuai dengan waktu yang Allah berikan kepada kita. Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, semoga Allah merahmati beliau, keluarga beliau, orang tua beliau, dan guru-guru beliau, dan semoga Allah merahmati seluruh para ulama kita dan umat. Amin ya rabbal alamin. Imam Nawawi rahimahullah ta'ala menyampaikan, wa anil Barra bin Azib, dari Barra bin Azib, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-khalatu bi manzilatil al-khala bi manzilatil tante itu kedudukannya seperti kedudukan ibu. Dan tante di sini itu cukup spesifik karena al-khala itu saudari perempuan dari pihak ibu. Saudari perempuan dari pihak ibu. Kalau saudari perempuan dari pihak ayah atau tante dari pihak ayah dinamakan apa dalam bahasa Arab? Ammah. Jadi dinamakan ammah. Jadi itu dari pihak ayah, tapi kalau dari pihak ibu khalah. Ini menunjukkan bahwa sekali lagi bahasa Arab bahasa yang sangat dalam dan sangat luas dan sangat spesifik dan sangat kaya. Gitu. Dan tajam gitu. Makanya bahasa ini yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjelaskan agamanya yang sempurna dan paripurna, yang berlaku untuk manusia sampai akhir zaman kelak. Karena clear gitu. Beda dengan misalnya kalau kita mengatakan misalnya saudari perempuan ibu, kita bilang apa? Tante kan, atau bibi. Gitu. Saudari ayah, tante juga, benar nggak sih? Bibi juga. Terus ibunya teman kita panggil siapa? Tante juga. Jadi semua tante udah. Jadi tante. Lalu pokoknya semua tante. Sepupunya ibu kita panggil siapa? Tante juga. Semua tante pokoknya. Ada wanita paruh baya kita ketemu di luar, kita panggil siapa? Tante juga. Apa kabar tante? Baik. Ya, jangan panggil tante, lakukan masih muda. Itulah, ya mbak aja. Jadi arahnya tuh jangan panggil tante karena aku masih muda, bukan jangan panggil tante. Emangnya aku saudari ibumu, bukan bilang gitu. Karena masih bisa masuk juga tante. Jadi semua tante. Bibi juga gitu kan, bibi luas juga bibi itu. Jadi bibi. Gitu loh. Sosok yang berkhidmat di rumah seseorang usianya sudah cukup berumur, dipanggil apa oleh orang kita? Bibi juga, bi, tolong ambilin ini bi, gitu. Oh, jadi luas banget gitu loh. Tapi kalau bahasa Arab enggak. Al-khala atau bimanzilatul orang yang belajar bahasa tahu ini spesifik gitu.
Jelas nggak masuk. Ini saudari ibu gitu. Saudari ibu. Makanya nanti kita jelaskan dari hadis ini. Banyak para ulama mengatakan bahwa al-khala fil hadana muqaddama 'ala al-ammah. Bahwa saudari ibu dalam masalah pengasuhan itu lebih dikedepankan dibanding saudari kandung ayah. Kenapa? Karena Nabi SAW mengatakan al-khala bi manzilatil bukan al-ammatu bi manzilatil Jadi clear gitu loh. Karena setiap kata itu mengandung konsekuensi hukum. Kadang kalau ambigu atau nggak clear, orang tuh bingung, ini maksudnya apa ya? Ini semua tante gitu loh. Allah Ta'ala bisa. Jadi sekali lagi, al-khala dalam hadis ini adalah saudari kandung ibu. Saudari kandung ibu. Itu pelajaran. Pelajaran yang kedua, hadirin sekalian Allah muliakan. Apa yang dimaksud al-khalatu bi manzilatul Apakah yang dimaksud dengan saudari kandung ibu seperti ibu? Lagi-lagi ini pelajaran, kita harus kembali kepada keterangan para ulama, keterangan para sahabat, keterangan para tabi'in, keterangan para tabi'ut tabi'in. Makanya kan para ulama kita senantiasa mengarahkan kita memahami Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW dengan konsep, metode, dan pemahaman para sahabat Nabi SAW yang belajar langsung dengan Rasulullah SAW. Lalu dengan para tabi'in dari tabi'ut tabi'in dan seterusnya. Kenapa demikian? Karena contoh hadis ini, al-khalah, kita langsung bicara khalah aja biar simpel ya. Dan udah ada di benak kita ya. Al-khalah itu apa? Saudari kandung ibu. Al-khalah kedudukannya seperti kedudukan ibu itu tidak secara mutlak dalam semua sisi, tidak. Tidak secara mutlak dalam semua sisi. Dan ini tidak diketahui kalau seseorang hanya belajar melalui satu hadis saja lalu dipahami sendiri gitu. Kan kalau hadis ini udah al-khala bi manzilatil titik. Oh berarti secara mutlak dong? Oh enggak. Loh, ini kan hadisnya clear. Ya hadisnya. Tapi bagaimana keterangan para ulama, keterangan para sahabat, keterangan para tabi'in, keterangan para tabi'ut tabi'in dalam memahami hadis ini dan digabungkan dengan dalil-dalil yang lain. Digabungkan dengan hadis-hadis yang lain. Digabungkan dengan ayat yang lain atau hadis yang lain. Karena para ulama kita menyimpulkan tidak pakai hawa nafsu, tapi pakai dalil. Mereka menyimpulkan secara komprehensif dengan menggabungkan banyak dalil yang berbicara dalam konteks yang sama. Dikumpulkan semuanya, sebagaimana keterangan dalam ilmu usul fikih. Bahwa seseorang tidak boleh berijtihad kecuali mengumpulkan seluruh dalil dalam sebuah masalah. Bukan satu dalil aja. Bisa dipahami tidak? Contoh, hadis ini gitu loh, oleh para ulama dipahami dengan melibatkan, sebagai contoh, dengan melibatkan dalil atau ayat atau hadis yang berkaitan dengan bab waris. Sehingga kesimpulannya dalam bab waris
Al-khala berbeda dengan nggak sama. Bagian harta waris al-khala dengan tahu ya, ibu gitu. Saudari kandung ibu, warisannya dengan ibu emang sama? Harus beda. Loh, ini kan nggak disebutkan. Iya, baca dalil yang lain, Mas. Makanya harus kita kembali ke keterangan para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, para ulama kita. Ilmu itu luas. Makanya sebagian para ulama menjelaskan tidak tepat dan tidak dibenarkan apabila ada seseorang menjadikan hadits ini ke pembahasan warisan lalu mengatakan berarti sebagaimana ibu dapat sekian, bibi tante atau istri saudari kandung ibu harus dapat juga. Dengan kenapa? Karena Nabi SAW kedudukannya seperti ibu. Oh enggak. Ini yang harus kita camkan. Gitu. Makanya sekali lagi pentingnya kita kembali ke konsep yang dijelaskan para ulama kita. Jadi Al-Quran dan hadits itu harus dipahami dengan pemahaman yang benar. Kembali ke keterangan para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, kepada keterangan para ulama-ulama kita, al-a'immatul arba'ah, 4 imam besar, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan seterusnya. Harus dikembalikan ke ilmu usul fikih. Kalau setiap orang bisa menyimpulkan hanya dengan membaca satu ayat atau satu hadis, ya buat apa Imam Syafi'i menulis kitab Ar-Risalah? Buat apa para ulama kita menjelaskan ilmu usul fikih? Itu poin. Rahimahumullah. Itu pelajaran penting dalam masalah ini. Pelajaran yang berikutnya, hadirin Allah muliakan, bahwa hadits ini berkaitan dengan beberapa hal sebagaimana dijelaskan para ulama, atau penyamaan Nabi SAW seperti kedudukan seorang ibu itu berkaitan dengan beberapa hal. Di antaranya yuhi bil atfi alaiha wa riayatiha wa birriha, berkaitan dengan berlaku baik dan menyayangi gitu. Jadi kita tuh harus menyayangi, berlaku baik ke saudari ibu kita seperti atau mendekati sikap kita dan sayang kita ke ibu kita. Wari ayatiha, dan ngurusin. Nah itu, ngurusin. Khususnya kalau mereka butuh. Mereka bisa butuh atau ini segala macam. Nah kita coba urusin sebagaimana kalau ibu kita di posisi mereka. Misalnya kalau mereka udah sepuh atau misalnya butuh gitu, nggak harus sepuh juga ya, ada banyak orang tua tuh sehat-sehat aja, bahkan lebih sehat daripada yang lebih muda. Misalnya mereka lagi sakit gitu loh. Nah, oke, gimana ya, kira-kira kalau ibumu sakit gimana kamu? Coba bantu kayak begitu. Kalau kata kalau nggak bisa sama, mendekati lah gitu. Jadi berusaha.
wa birriha, dan berbakti. Itu berbakti. Berbakti. Jadi yuhi bil atfi 'alaiha wa ri'ayatiha wa birriha, kata para ulama. Jelas ini? Emangnya pentingnya baca keterangan ulama kita. Kama yaj'alu hadza tashbiha ajra birril khalati ka ajri birril au yuqarib. Sebagaimana juga hadis ini untuk pahala. Jadi berbuat baik ke saudari ibu, pahalanya seperti berbuat baik ke ibu, atau mendekati pahala berbakti kepada ibu. Jadi pahala berbakti atau berbuat baik kepada saudari ibu itu besarnya seperti pahala berbakti sama itu ibu, atau mendekati pahala berbakti ke ibu. Itu poin. Allah ta'ala alam bisawab. Yang berikutnya, ini dijelaskan juga oleh para ulama berkaitan dengan hak hadonah, hak asuh. Hak asuh. Bahwa saudari ibu dalam hak asuh itu bimanzilatil punya hak asuh sebagaimana kedudukannya ibu. Ketika ibu nggak ada. Ketika ibu nggak ada. Atau kalau ini masalah panjang dalam dunia fikih. Kalau kita mau buat kesimpulan umum dulu ya, bahwa kesimpulan umumnya saudari ibu atau al-khallah salah satu pihak yang diprioritaskan. Salah satu pihak yang diprioritaskan dalam hak asuh. Khususnya ketika ibu nggak ada. Gitu. Dan kedudukannya lebih kuat daripada saudari ayah. Dijelaskan sebagian ulama. Kira-kira itu keterangan secara umum dulu atau secara global lebih tepat. Artinya saudari ibu salah satu pihak yang diprioritaskan. Kenapa? Karena kalau detail panjang, ada pembahasan panjang para ulama. Maksud detail gimana sih? Oke, salah satu pihak yang diprioritaskan. Tapi siapa yang pertama? Gitu. Misalnya, saudari ibu dengan ayah mana yang lebih kuat? Saudari ibu dengan nenek mana yang lebih kuat? Saudari ibu dengan nenek dari pihak ayah mana yang lebih kuat? Saudari ibu dengan kakak perempuan mana yang lebih kuat? Jadi misalnya kalau ibu meninggal atau ibu nggak ada, terus ada anak, misalnya ada 3 orang anak, yang satu udah kerja, satu kuliah, satu masih SD, anak perempuan, semua anak perempuan lah gitu, atau anak perempuan, anak laki, dan ibunya nggak ada. Mana yang lebih kuat? Apakah kakak perempuan atau ke
bibi atau tante atau saudari ibu, itu pembahasan panjang dalam ilmu fikih. Pembahasan panjang dalam ilmu fikih. Kenapa? Karena mereka pihak-pihak yang punya kedudukan yang kuat juga. Tapi secara umum bahwa saudari ibu punya salah satu pihak yang diprioritaskan dalam masalah hadonah, hak asuh. Karena hadits ini sangat ditekankan dalam masalah bab al-hadonah dalam ilmu fikih. Jelasin hadits, dan kita mungkin ada waktunya kita bahas itu secara lebih detail, tapi secara gambaran itulah. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan akan datang bismillah taala. Wassallallahu ala Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran.